Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu catcalling. Catcalling biasanya terjadi kepada wanita atau remaja perempuan. Yang dimana catcalling ini biasa terjadi di beberapa tempat, seperti di jalanan atau bahkan di tempat kerja. Catcalling ini dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa terancam. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dan pandangan dari beberapa mahasiswa mengenai catcalling. Mereka akan berbagi tentang bagaimana mereka merasakan perlakuan tersebut, bagaimana hal-hal itu dapat mempengaruhi perasaan dan kepercayaan diri seseorang, serta langkah-langkah yang mereka ambil dalam mengatasi situasi semacam ini. Dari beberapa literatur yang saya baca, catcalling itu merupakan seperti pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal. Yang dilakukan secara verbal itu contohnya seperti siulan terhadap perempuan misalnya. Catcalling menurut saya ialah suatu tindakan yang mengganggu seseorang terjadi di luar ruangan, baik berupa perkataan yang tidak senonoh, sehingga hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelecehan seksual. Catcalling adalah sebuah tindakan yang secara umum kita ketahui adalah perilaku pelecehan verbal, yang dimana kita tidak boleh menerima perlakuan seperti ini dan dapat mengganggu bagi para korbannya. Catcalling menurut saya itu berupa pelecehan seksual yang secara verbal dan non-verbal dan bisa mengakibatkan kesehatan mental orang. Catcalling itu ketika seseorang memanggil atau membuat komentar yang tidak sopan kepada seseorang yang berada di jalan. Biasanya ini sasarannya kepada perempuan, baik itu komentar berupa fisik ataupun perilaku yang membuat orang itu merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Saya melihat catcalling tersebut, sebenarnya ada keresahan dalam diri ya, bahwasanya catcalling itu seperti merusak mental dari orang yang menjadi korban. Kemudian pelaku ini dia merasa senang dengan hal tersebut, dia merasa terhibur. Melihat fenomena catcalling di masyarakat, kebanyakan orang-orang di luar sana beranggapan bahwa catcalling itu adalah seperti candaan, dan kebanyakan dari mereka menyepelekan hal tersebut. Padahal catcalling itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan nyaman bagi setiap orang. Fenomena catcalling di masyarakat saat ini dianggap hal sepele atau bahkan dipandang sebelah mata, dan sangat disayangkan juga dinormalisasikan dan selalu menjadi bahan lawakan, bahan candaan bagi orang-orang yang kurang mengerti terhadap dampak catcalling ini. Fenomena catcalling ini menurut saya sangat miris ya, apalagi saya sebagai perempuan yang kesana kesini sendirian juga kita mengalami trauma. Catcalling ini masih menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat karena masih banyak yang melakukan tanpa menyadari bahwa perbuatan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu saat berada di jalan. Baik, kalau kita berbicara tentang dampak, ketika kita lihat dampak negatifnya, mungkin yang paling pertama itu mental dari korban tersebut. Kemudian mungkin bisa menimbulkan rasa trauma juga. Dampak negatif catcalling bagi perempuan yaitu perempuan tersebut akan merasa tidak nyaman, tidak tenang beraktivitas di luar ruangan, bahkan bisa terjadi yang namanya gangguan mental. Dampak negatif catcalling bagi perempuan yakni adanya rasa tidak percaya diri, takut keluar rumah, bahkan takut melihat segerombolan orang banyak, karena takut merasa catcalling akan terjadi kepada mereka kesekian kalinya. Menurut saya sendiri kesehatan mental kita trauma kalau misalnya kita sudah di-catcalling. Dampaknya ya lingkungan jadi tidak aman dan nyaman, dan juga bisa dikatakan dengan normalisasi pelecehan. Jujur, di lingkungan pesantren saja
kita sering mengalami hal tersebut. Mungkin seperti dipanggil nama saja, disiul. Tapi kalau saya pribadi ketika mengalami hal tersebut, saya cuma abaikan saja. Saya mungkin terganggu tapi tetap jalan saja, abaikan. Mungkin itu cara terbaik untuk mengatasi catcalling. Saya pernah mengalami catcalling ketika saya berjalan di jalan raya bersama teman saya. Pada saat itu ada segerombolan laki-laki yang sedang nongkrong. Tiba-tiba kami melewati dan salah satu dari laki-laki tersebut mengatakan kepada kami bahwa halo cantik mau kemana. Tetapi untuk menghadapi hal tersebut, saya dan teman saya kita tidak peduli akan tersebut karena mereka akan berhenti sendiri. Saya sering merasakan catcalling. Jika saya berjalan-jalan dengan teman saya sering merasakan catcalling. Tapi saya membedakan hal tersebut. Jikalau yang menjadi pelaku catcalling adalah teman terdekat saya, maka saya menganggap itu adalah suatu sapaan. Dan yang dimana jika dia melakukan catcalling kepada saya, maka saya akan menyapanya kembali. Tapi jika yang melakukan catcalling kepada saya adalah orang yang memang tidak saya kenal atau orang asing, maka saya akan mendiamkannya dan tidak akan menghiraukannya. Saya sudah pernah kena catcalling begitu. Saat itu kejadiannya pas saya mau pergi ke kampus, saya jalan kaki sendiri mengarah ke kampus dan ada segerombolan ojol yang lagi istirahat dan mereka kayak panggil ya semacam catcalling kayak adek cantik mau kemana gitu. Ya cara mengatasinya saya cuma menghindar. Saat itu saya menghindar waktu kejadian itu dan besok-besoknya saya mencari jalan alternatif yang menghindari ojol-ojol itu lagi. Sempat besok-besok mereka masih di situ kan, saya nggak mau di catcalling lagi. Catcalling rasanya sudah jadi penyakit umum di masyarakat, apalagi di tempat umum. Saya pernah sekali di terminal dan cara saya menghadapinya ialah saya bisa tetap tenang dan tidak bereaksi yang terlalu emosional dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Tentu, saya pernah mengalami catcalling. Pada saat itu, pengalaman saya saat mengalami catcalling, tentu saya berada di jalan dan sekumpulan seorang lelaki memanggil saya dan itulah yang membuat saya tidak nyaman, bahkan risih. Dan cara saya untuk menghadapi catcalling itu yaitu tidak menghiraukan lelaki tersebut. Kesadaran catcalling di masyarakat, kita harus sesama manusia berkomitmen buat menciptakan lingkungan yang sehat, menghargai sesama manusia. Kita membentuk sebuah edukasi dari berbagai mediasi, baik itu di sosial media, membentuk kampanye aktivis untuk menyuarakan bahwa catcalling ini sangatlah berdampak buruk bagi para korbannya, baik dari segi psikologisnya maupun dari segi rasa kepercayaan dirinya yang terus terkuras. Nah, cara terbaik untuk mengatasi catcalling adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang masalah ini melalui dengan pendidikan. Kita juga perlu menghormati semua orang tanpa memandang fisik. Yang ingin saya sampaikan kepada mereka yang melakukan catcalling, ini akan banyak dampak buruknya ketika kita tidak mengetahui bahwa catcalling adalah pelecehan verbal. Bukan hanya korbannya yang mendapatkan kerugian dari segi psikolognya, dari segi merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya, tidak merasa dihargai, dihormati, tetapi juga terdapat juga dampak bagi pelakunya itu sendiri, di mana dia akan dikurangi rasa hormatnya bagi masyarakat setempat ketika dia memiliki sikap atau moral seperti itu, kurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada si pelaku. Semoga kalian mendapatkan kesadaran karena sangat berdampak sekali di catcalling, terutama kesehatan mental kami bagi perempuan. Dan kedua, kalian posisikan diri kalian entah nanti kalian sudah punya istri, anak perempuan, ataupun kalian punya adik perempuan, kalian posisikan diri kalian pasti akan marah jika anak perempuan, istri atau adik perempuan kalian yang menjadi korban catcalling. Nah, pesan saya kepada mereka yang melakukan catcalling, tolong hargai orang lain dengan tidak melakukan catcalling lagi. Tindakan ini membuat orang lain merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dan bisa menyakiti perasaan orang lain. Setiap orang berhak untuk
dihormati, dan merasa aman di tempat umum. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan menghargai satu sama lain tanpa ada tindakan catcalling, karena perbuatan itu sangat dapat merugikan orang lain.